Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas webcomic One Punch Man chapter 142 dan 143. Sorry banget ya, pembahasan webcomicnya agak telat, dan bagi yang lupa, untuk chapter sebelumnya bakal Mimin jelasin dikit lah. Jadi kita akan melihat armor baru Genos yang diberikan Dr. Kuseno setelah kematiannya, yang ternyata kekuatannya sangatlah mengerikan, membuat Genos power up sangat tinggi dari sebelumnya. Bahkan karena kekuatan armor baru ini, Genos bisa mengalahkan monster tingkat naga hanya dengan satu kali serangan. Keadaan di dunia OPM juga semakin kacau dengan banyaknya robot yang menginvasi seluruh kota karena ambisi gila dari Dr. Kuseno yang ingin menguasai seluruh dunia. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas webcomic One Punch Man chapter 142 dan 143. Oke, di all chapter kita di sini melihat ada sebuah gedung yang sedang ditembaki banyak laser, dan seketika gedung itu pun menjadi hancur dengan meledak sangat dahsyat. Bahkan burung yang sedang ngegantung di atas tiang listrik pun langsung kabur setelah ledakan tadi. Kita juga di sini diperlihatkan dengan reaksi orang-orang yang mendengar dentuman sangat keras barusan. Jadi banyak warga yang sangat panik dengan kejadian ini. Dari mulai ada yang menganggapnya sebagai gempa, gas meledak, dan lain-lain. Intinya mah mereka semua berusaha untuk segera mengungsi dan sangat ketakutan. Saat itu mereka juga melihat sebuah kumpulan robot yang sedang ada di jalanan kota sedang menghancurkan bangunan. Setelah itu kita diperlihatkan lagi dengan kehancuran gedung-gedung dengan skala yang sangatlah gila. Puluhan gedung kacau hingga semuanya hampir rata, bahkan banyak juga mobil-mobil yang tertimpa bangunan dan terpental ke sana sini akibat ledakan dan daya kejut yang sangatlah sadis itu. Nah, ketika para robot sedang asik-asiknya dengan menghancurkan gedung-gedung menggunakan laser, tiba-tiba aja muncul seseorang di depan mereka, yang ternyata itu adalah Genos dengan tampilan armor barunya. Dan seketika Genos yang baru datang ini tanpa basa-basi langsung berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi dan langsung menghancurkan robot-robot yang ada di depannya itu. Dari mulai ada yang kepalanya terbelah, badannya terbelah, hingga ditinju sampai retak. Di sini terlihat Genos sangatlah barbar melawan robotnya, bahkan tidak disisakan satupun di tempat itu. Nah, karena banyak robot yang hancur dan meledak menyebabkan sebuah asap yang menggumpal di udara dan pandangan pun tertutupi. Dan tiba-tiba aja muncul seseorang dari balik asap yang ingin mendekati Genos. Nah, karena saat itu ada asap yang sedang menggumpal menyebabkan siluet seseorang dari balik asap itu. Dengan ditambahnya kondisi Genos yang sangat waspada membuatnya langsung memukul orang yang menghampirinya itu walaupun dia nggak tahu siapa. Duar, pukulan pun diarahkan sekuat tenaga. Tapi justru pukulan itu malah nihil karena tiba-tiba aja orang ini langsung menghindari pukulan Genos dengan berpindah ke belakang. Dan iya, ternyata itu adalah Saitama Sensei yang ada di balik asap itu. Genos sepertinya ya di sini udah nggak bisa ngendalin emosinya lagi, bahkan udah kalang kabut gitu. Tapi Saitama di sini tetap santai dan justru memuji jika Genos sekarang sangatlah kuat dan sepertinya upgradean terakhir dari Dr. Kuseno sudah sukses. Nah, tiba-tiba aja Genos di sini ingin mengatakan sesuatu kepada senseinya jika kita harus berpisah di sini. Yang dimana Genos menyuruh Saitama Sensei untuk menghancurkan seluruh musuh yang ada di kota, dan aku akan menghancurkan fasilitas Metal Neck sekarang juga. Dan setelah berbicara begitu, Genos pun wajahnya seperti udah bener-bener tidak bisa memikirkan apapun lagi karena dendam yang sangatlah besar karena kematian keluarganya ditambah dengan Dr. Kuseno yang sudah seperti orang tuanya. Saitama pun yang mendengar itu cuma bisa terdiam dan bertingkah seperti biasa aja, dan seketika Saitama pun langsung menyetujui rencana Genos dan kemudian pergi meninggalkan Genos begitu aja untuk menghabisi seluruh musuh yang ada di kota. Nah, setelah Saitama pergi, Genos pun langsung mengaktifkan sebuah kekuatan yang membuat dia bisa terbang di udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika sedang berada di udara, Genos tiba-tiba aja melihat ada sebuah monster yang berdiri di atap gedung sedang menghancurkan kota. Yang ada kemungkinan monster ini juga buatan dari Dr. Bopoi. Jadi Dr. Bopoi bukan hanya punya robot tapi juga punya monster yang mematuhi perintahnya. Dan seketika Genos pun langsung nyamperin monster itu dengan kecepatan yang tinggi dan langsung terbelah begitu aja menjadi banyak bagian. Jadi karena saking kuatnya Genos saat ini, monster yang hanya dilewatin dan diserang tidak begitu serius membuatnya langsung terpotong-potong dengan sangat sadis. Yang kemudian Genos pun langsung melanjutkan perjalanannya lagi menuju fasilitas Metal Neck dengan melaju sangat cepat seperti roket yang sedang meluncur di udara. Oke, chapter 142 pun selesai di sini dan Mimin akan melanjutkannya ke chapter 143. Nah, saat ini kita diperlihatkan kepada Lightning Max yang sedang berusaha untuk mengalahkan para robot yang menginvasi seluruh kota. Lightning Max awalnya mencoba menyerang robot dengan tendangannya, tapi hal itu malah membuatnya terkejut dengan ketahanan dari robotnya yang bisa menahan jurus tendangan kilat, yang padahal tendangan itu mampu menghancurkan tiang telepon dengan mudah. Tapi bahkan robot yang dilawannya sama sekali tidak membuatnya penyok sedikit pun.
Maka dari itu Lightning Max pun berpikir untuk tenang dan mengambil napas dalam-dalam agar tidak jatuh kepada keputusan yang membuatnya terluka. Setelah berpikir, Lightning Max pun memutuskan untuk menarik perhatian dari robotnya dan menunggu pahlawan yang lebih kuat untuk datang dan menghabisi robotnya. Nah, awalnya Lightning Max di sini mencoba menyuruh robotnya untuk mengikutinya berlari untuk mengulur waktu. Tapi ketika dia sedang berlari untuk mengulur waktu, Lightning Max melihat ada banyak gerombolan warga yang sedang berlari dari arah sebaliknya dan membuatnya sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Dan setelah dilihat lebih jelas, ternyata ada sebuah kumpulan robot dengan jumlah yang banyak. Sontak hal itu pun membuatnya sangat terkejut. Karena sebelumnya aja Lightning Max mengatasi satu robot aja udah tidak mampu, apalagi bergerombolan begini. Dan di tempat itu juga kekacauan sudah sangat parah, dari mulai banyak warga yang panik, bahkan ada warga yang sudah mati akibat invasi para robot. Yang lebih gila lagi adalah gedung-gedung juga sudah mulai runtuh. Nah, Lightning Max yang melihat itu semua tidak percaya dan membuatnya terdiam membeku, dan pada saat dia sedang membeku, tiba-tiba muncullah sebuah tembakan yang membuat kedua kakinya putus, mengakibatkan tidak bisa bergerak lagi dan terbaring di tanah. Saat ini robotnya pun ingin mengakhiri hidup dari Lightning Max yang sudah tidak berdaya. Karena kejadian yang menimpanya itu, Lightning Max mengira kalau ini semua hanyalah sebuah mimpi. Dan gak lama kemudian, robotnya pun langsung menembakkan sebuah laser kepada Lightning Max yang ternyata itu semua bukanlah mimpi. Nah, setelah kilatan cahaya lasernya menghilang, ternyata Lightning Max masih hidup karena ada Mumen Rider yang muncul dan berhasil menahan tembakan dari robotnya. Mumen Rider di sini mengungkapkan identitasnya jika dia adalah pesepeda keadilan dan bernama Neo Mumen. Dari nama Mumen Rider kayaknya dia di sini udah pindah dari asosiasi pahlawan ke New Hero. Nah, karena robotnya gagal untuk membunuh pahlawan yang ada di hadapannya, saat ini robotnya pun mencoba untuk menyerang Mumen Rider lagi secara bertubi-tubi, berharap mereka berdua musnah di hadapannya. Tapi itu sia-sia karena Mumen Rider mempunyai baju tempur yang sangat kuat dan masih berusaha untuk menahan tembakan itu. Tapi karena situasinya makin lama makin gawat, Mumen Rider pun langsung membawa Lightning Max yang terbaring di tanah untuk mengevakuasinya sambil mengatakan jika situasinya sudah tidak bisa ditahan lagi jika bertarung sambil bertahan dalam situasi ini. Setelah itu scene pun berganti yang dimana kumpulan robot juga menginvasi daerah lain. Di sini terlihat ada hero dari asosiasi pahlawan yang sedang berusaha untuk mengatasi kumpulan robot yang mencoba untuk menghancurkan seluruh kota. Tapi tiba-tiba aja ada seseorang yang bilang untuk mundur kepada pahlawan dari asosiasi karena kalian tidak memiliki peralatan untuk menangani ini. Aku ingin kalian semua sadar dalam keadaan seperti ini jika asosiasi pahlawan hanya akan menghalangi. Dan ternyata yang ngomong tadi adalah seorang pahlawan dari New Hero yang bernama E. Nah, hero dari asosiasi pahlawan pun langsung membalas kalau New Hero juga pasti tidak bisa berbuat banyak jika jumlah robotnya sebanyak itu. Gak lama kemudian, para pahlawan dari New Hero pun langsung mencoba menyerang gerombolan robot yang ada di hadapannya yang mencoba untuk menghancurkan seluruh kota. Di sini terlihat pertempuran sangat sengit. Robotnya ada yang mulai ditinju kepalanya, ada yang tangannya dibuntungin, dan ada juga yang ditebas. Jadi intinya pahlawan New Hero sedang berusaha untuk menghentikan para robot. Setelah itu scene pun berganti lagi ke Tank Top Master yang juga sedang berusaha untuk menghabisi para robot. Di sini terlihat Tank Top Master menggunakan jurus Tank Top Tackle dan berhasil menghancurkan robot-robot yang diterjangnya itu. Tank Top Master saat ini merasakan jika tidak ada gerakan abnormal pada otot miliknya dan sudah pulih sepenuhnya. Dan Tank Top Master menganggap kalau ini pasti efek dari Tank Top medis yang dipakai tadi pagi. Setelah itu, Tank Top Master pun menyuruh kepada seluruh anak buahnya yang di tempat itu untuk menyelamatkan warga dan menunjukkan kepada semua orang hasil yang telah kalian hasilkan dari pelatihan khusus. Nah, pada saat itu ada yang membuat Tank Top Master merasa kebingungan karena dari kejauhan ada gerombolan orang yang mencoba mendekatinya. Awalnya para Tank Topper Army mengira kalau itu adalah kerumunan besar dari orang-orang yang sedang melarikan diri. Dan setelah dilihat lagi, itu adalah kumpulan para robot dengan jumlah yang sangat banyak dan sudah siap untuk menyerang para Tank Topper Army yang ada di hadapannya. Sontak hal itu membuat Tank Top Master refleks untuk menyuruh seluruh anak buahnya segera menunduk. Setelah itu kehancuran pun terjadi. Gedung-gedung makin berhancuran, bahkan Tank Top Master mengalami luka yang lumayan parah. Tapi untungnya Tank Top Master menggunakan bahan tank top yang lebih keras, karena jika tidak, hal yang lebih buruk bisa aja terjadi. Nah, setelah serangan itu, Tank Top Master pun menengok ke belakang untuk melihat keadaan anak buahnya. Apakah mereka baik-baik saja? Setelah dilihat, ternyata para anak buahnya terbaring di tanah dan mengalami luka yang sangat parah. Dan yang lebih gawat adalah gerombolan robot mulai mendekatinya. Di sini Tank Top Master tidak mencoba untuk melarikan diri yang padahal kondisinya sudah terluka ditambah dengan ratusan robot yang ingin menyerangnya. Ya mungkin amarahnya lebih besar melihat anak buahnya terbaring di tanah
dan tidak bisa meninggalkan bawahannya begitu aja. Nah, walaupun Tank Top Master kesal dengan situasinya, tapi dia juga udah nggak bisa apa-apa lagi, dan saat ini para robot sudah siap dengan laser di tangannya. Yang kemudian laser itu pun menuju Tank Top Master dengan datang bertubi-tubi. Tank Top Master pun berusaha untuk menahan seluruh tembakan lasernya, bahkan membuatnya hampir putus asa, dan hanya bisa berharap kalau musuhnya kehabisan amunisi agar tidak bisa menembak lagi. Dan setelah lama untuk menahan tembakannya, tiba-tiba aja seluruh tembakan laser para robot berhenti dan Tank Top Master pun kebingungan kenapa hal itu bisa terjadi. Awalnya Tank Top Master mengira kalau pahlawan yang mampu memusnahkan begitu banyak robot di level ini dengan cepat adalah Metal Knight ataupun Tatsumaki. Tapi ternyata setelah diperhatikan lagi, sesuatu yang bisa menghancurkan dengan sangat cepat bukanlah dari pahlawan yang disebutkan tadi, tapi dari para pahlawan New Hero pengguna tombak. Nah, seseorang yang dari atas gedung bilang kepada Tank Top Master jika The Hunters akan mengambil alih pertempuran di sini. Jelas itu membuat Tank Top Master senang atas bantuannya dan minta tolong kepada The Hunters untuk merawat Tank Top Per Army yang terbaring di tanah. Tapi tanggapan dari The Hunters ataupun ketuanya yaitu Essel malah sebaliknya. Karena Essel menolak untuk membantu Tank Top Per Army dan bilang jika kau sama sekali tidak mengerti dan kau itu cuma menghalangi. Lebih baik kau diam dan pergilah ke tempat perlindungan dan bawa korban ini bersamamu. Nah, dari salah satu gedung itu juga ternyata ada seorang warga yang melihat kedatangan Essel, seorang pemimpin grup New Hero, dan merasa senang karena situasinya bisa berbalik jika pemimpin grup New Hero muncul di arena pertempuran. Nah, di sini awalnya ya Tank Top Master menolak untuk mengevakuasi diri, tapi Essel langsung melompat ke arahnya dan bilang jika saat ini bukan waktunya untuk berdebat. Setidaknya lakukanlah satu hal yang bisa kau lakukan. Buanglah harga diri murahanmu itu. Yang kemudian para The Hunters pun bersama Essel langsung memulai pertempurannya dengan para robot. Essel di sini dengan BDS-nya langsung menerjang ke arah robotnya dan membuat mereka semua terpotong layaknya kertas. Dan yang lebih gila lagi adalah Essel berhasil menghancurkan robot yang ada di arah depannya dengan menghancurkannya berkeping-keping. Intinya mah skala serangan Essel ini bener-bener gila dan berhasil membuat robot di tempat itu hancur semuanya. Setelah pertarungan selesai, di sini Essel pun berpikir tentang masa depan dari The Hunters dan menceritakan kisah yang menjelaskan jika zaman primitif ketika manusia berburu dikatakan mereka mampu menjatuhkan mangsa besar menggunakan kapak dan tombak untuk bertahan hidup. Maka dari itu umat manusia membutuhkan kekuatan berburu yang benar-benar baru dan mulai saat ini jumlah The Hunters di dunia akan meningkat berkat penawaran teknologi New Hero. Kami para The Hunters akan berjuang di garis depan berbeda dengan para pahlawan. Kami berjuang agar seluruh umat manusia menjadi kuat dan realisasi dunia yang aman terus terlihat dan tidak ada seorang pun yang akan menghalangi kita, yaitu para The Hunters. Dan webcomic chapter 142 dan 143 pun selesai di sini. Oke, sebelum mengakhiri video ini, Mimin mau berterima kasih kepada adiknya Saitama karena lagi-lagi memberikan donasi lewat Saweria sebesar 10.000 dan ini udah ketiga kalinya dia memberikan donasi dan Mimin berterima kasih atas kebaikannya. Oke lah, Mimin akhiri aja video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.